Bapak, Ibu, Saudara, segenap warga masyarakat Kota Pekalongan yang berbahagia, kembali dengan program Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan, TV kesayangan kita semua, warga Kota Pekalongan. Hari ini, dalam program Cahaya Rohani, izinkan saya, Pendeta Dwi Argo Mursito, dari Gereja Kristen Jawa Pekalongan, berbagi refleksi iman, karena ini memasuki bulan Desember. Kita tahu bahwa Desember identik dengan Hari Raya Natal, maka perenungan iman kita diambil dari tema Natal yang dicanangkan oleh PGI, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, serta KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Tradisi Katolik. Di tahun 2023 ini, tema Natalnya adalah kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema Natal PGI dan KWI tahun 2023 itu merupakan sebuah kutipan dari kalimat yang ada dalam Alkitab, khususnya Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14, beginilah kesaksiannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, mengapa PGI dan KWI memilih tema Natal tahun 2023 ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi? Ada paling tidak satu alasan penting, yaitu bahwa Natal 2023 ini berimpitan waktunya bersamaan dengan peristiwa-peristiwa keseharian kita, terutama fenomena sosial politik di bangsa Indonesia maupun di kancah dunia. Kita tahu bahwa situasi di Indonesia sedang dalam tahun politik. Kita sudah memasuki masa-masa kampanye, baik itu Pilpres, Wapres, maupun Pileg, dan lain sebagainya. Dan seperti biasa, suasana pemilu di Indonesia selalu menarik dan tak jarang juga menghangat, bahkan memanas. Seringkali terjadi pertentangan, perbedaan pendapat yang tidak jarang menimbulkan konflik. Mungkin tidak selalu konflik terbuka berupa kekerasan fisik, namun kalau kita lihat di sosial media sudah ada kutub-kutub atau polarisasi, kubu A, kubu B, kubu C, dan seterusnya dan seterusnya. Dan terkadang situasi itu kemudian membuat masyarakat juga gelisah. Tidak hanya situasi politik nasional, PGI dan KWI juga melihat situasi geopolitik atau politik global. Kita tahu bahwa masih ada beberapa perang yang terjadi di dunia. Barangkali perang Rusia-Ukraina sudah mulai mereda, namun yang belum surut adalah perang di Israel, Palestina, dan seterusnya. Juga perang saudara di Yaman dan beberapa tempat yang lain. Ada juga realitas fenomena para pengungsi dari Rohingya, dan banyak sekali masalah global yang dihadapi. Nah, PGI dan KWI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, ingin mengajak umat Kristen untuk merayakan Natal tanpa menutup mata pada situasi yang nyata yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di Indonesia dan terkhusus di Kota Pekalongan ini. Artinya, tema Natal ini ingin mengajak gereja untuk melek sosial, melek ekonomi, melek politik, dan melek situasi-situasi real di kehidupan yang nyata. Agar apa? Agar gereja tidak pernah tercerabut dari akarnya, tidak tercerabut dari situasi yang dihadapi dalam keseharian. Dan ini penting, saudara-saudara, karena terkadang gereja
terlalu memisahkan diri dari realitas sosial politik yang ada di masyarakat. Sudah ada banyak kritik di mana gereja terlalu asik dengan dirinya sendiri, asik dengan ritual-ritual agama, perayaan-perayaan, pujian-pujian, tapi lupa untuk menyentuh situasi nyata sosial masyarakat. Nah, di bagian pertama ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa keberadaan kita sebagai gereja, terutama di Indonesia dan di Kota Pekalongan, diajak untuk bisa juga menanggapi situasi sosial. Tidak hanya saleh ritual, tetapi juga saleh secara sosial. Mengapa ini penting? Karena Tuhan Yesus yang kita rayakan kedatangannya pun adalah Tuhan yang juga peduli pada situasi sosial masyarakat, situasi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Untuk itu, pesan pertama adalah mari menjadi gereja yang tidak pernah lupa dalam konteksnya bahwa kita hadir di tengah masyarakat dan perlu menjadi berkat bagi masyarakat. Itu pesan yang pertama, jangan kemana-mana, tetap kembali dalam Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan setelah yang satu ini. Kembali bersama Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Di segmen 1 kita telah belajar bagaimana kita sebagai gereja perlu melek politik, sadar pada situasi sosial kemasyarakatan. Dan di bagian kedua ini kita akan menggumuli firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan, akan saya ulangi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tema Natal PGI-KWI 2023, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kalimat yang baru saja kita dengarkan adalah sebuah seruan pujian yang dalam Injil Lukas diucapkan oleh bala tentara surga yang memuji Allah. Menariknya adalah kepada siapa pujian dari paduan suara surgawi itu dikumandangkan dan ditujukan. Kita tahu bahwa Injil Lukas memberikan kesaksian bahwa pujian itu, malaikat itu, bala tentara surga itu memuji Tuhan dan suaranya dikumandangkan bukan di istana raja, bukan di tempat yang mewah dan megah, bukan di pusat kekuasaan politik, bukan di pusat keramaian, melainkan justru di sebuah padang rumput ketika gembala-gembala sedang menggembalakan kawanan ternaknya. Bacaan kita merupakan bagian dari sebuah perikop Lukas 2 ayat 8 sampai 20 dan judulnya adalah Gembala-gembala. Di sana dikisahkan ketika para gembala sedang menggembalakan ternaknya, tiba-tiba muncullah malaikat untuk mewartakan kepada mereka bahwa telah lahir juru selamat Mesias, yaitu Yesus anak Daud. Dan menariknya berita tentang Natal itu pertama-tama ditujukan kepada orang-orang kecil, yaitu para gembala. Bukan raja, bukan pemimpin agama, bukan orang yang kaya, bukan orang dengan status sosial yang tinggi, dan lain sebagainya. Dan menariknya, berita itu ditujukan kepada para gembala. Dan tanda lahirnya Juru Selamat juga bukan kelahiran yang mewah dan megah, melainkan seorang bayi dibedung dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan.
sungguh merupakan penggambaran yang kecil, yang sederhana. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari sini kita belajar tentang pesan yang kedua, bahwa Natal bukanlah semata-mata berita sukacita yang kemudian membuat kita terbuai dalam kesenangan. Natal barangkali identik dengan kado-kado yang banyak, hadiah, baju baru, lalu kemudian hiasan-hiasan Natal, dan ibadah yang meriah sekali. Dan tak lupa konsumsi yang juga kadang-kadang paling enak dibanding dengan perayaan yang lain. Itu oke, tidak masalah, kita perlu merayakan kelahiran Kristus. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah pertama-tama Natal adalah berita tentang bela rasa, tentang kepedulian, tentang sapaan kepada orang-orang yang lemah, para tiyang ingkang sekeng, yang miskin, dan bahkan yang menderita. Digambarkan dengan hadirnya malaikat di hadapan para gembala waktu itu. Maka jikalau kita kembali dalam realitas kehidupan kita, siapakah orang-orang yang paling bersedih, yang paling menderita, yang paling prihatin? Kepada merekalah sebenarnya sukacita juga harus dikumandangkan. Kepada mereka sebenarnya berkat Tuhan juga harus disalurkan. Kita melihat barangkali kehidupan kita ada yang sedang berkecukupan, bahkan berkelimpahan, ada yang sedang bahagia, sukses, keluarganya harmonis, pekerjaannya lancar, dan seterusnya. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa di luar sana ada banyak orang yang menderita. Bagaimana kita membayangkan Natal di antara anak-anak yang menjadi korban perang? Bagaimana kita membayangkan Natal di antara reruntuhan, bangunan-bangunan yang dihancurkan akibat konflik? Bagaimana kita membayangkan Natal di mana keluarga itu kehilangan orang yang dikasihi? Barangkali mereka tidak seberuntung kita saat ini. Mungkin tidak perlu juga jauh-jauh, di sekitar kita pun masih ada banyak orang yang prihatin. Nah, berita Natal adalah berita yang tidak hanya dikonsumsi oleh kita sebagai orang Kristen, tapi juga perlu diwartakan kepada seluruh manusia sesama dan masyarakat. Gereja wajib memberikan bantuan, kepedulian kepada orang-orang yang prihatin. Kalau kita kembali dalam konteks Pekalongan, barangkali ada korban banjir, barangkali ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang memiliki kebutuhan tertentu yang perlu kita bantu. Maka yang kedua ini, pesannya adalah biarlah Natal tetaplah menjadi berita sukacita, bukan hanya di kalangan orang-orang yang besar, yang hebat, yang tinggi, yang terkenal, namun terutama juga bagi orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, dan orang-orang yang prihatin. Mereka perlu disapa, mereka perlu mendapatkan juga warta tentang kasih, kepedulian, dan perdamaian. Demikian pesan yang kedua di segmen yang kedua ini, dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut tetap di Cahaya Rohani, Batik TV Pekalongan. Kembali dalam Cahaya Rohani, Batik TV Pekalongan, masih dalam suasana Natal, dan kembali saya bacakan tema Natal PGI KWI 2023, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Pesan yang ketiga dalam Natal ini adalah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu ada keseimbangan dalam kehidupan rohani kita
antara apa yang surgawi dan yang duniawi, apa yang ilahi dan apa yang kodrati. Dan itu digambarkan dengan menarik oleh Lukas 2 ayat 14 tadi. Di sana ada dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi ada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Orang Jawa mengatakan engaluhur, tempat yang luhur, tempat yang tinggi. Allah dimuliakan. Namun dilanjutkan dengan kalimat, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini berarti Natal adalah sebuah paket komplit antara kemuliaan di tempat yang maha tinggi, namun juga damai sejahtera di bumi, di atas dan juga di bawah, di surga dan di bumi. Keseimbangan antara kehidupan rohani yang demikian menurut saya menjadi amat sangat penting di zaman sekarang ini. Karena terkadang orang beragama, orang beriman terlalu menekankan salah satu aspeknya saja. Barangkali ada orang-orang yang menekankan berlebihan pada aspek-aspek surgawi, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Terlalu mengagungkan, mengglorifikasi hal-hal yang surgawi. Dan terkadang orang beragama kemudian lupa berpijak pada bumi. Lupa berkarya, dan agama hanya dijadikan untuk tempat pelarian saja agar terbebas dari pergumulan duniawi secara nyata. Tentu semua agama berupaya untuk memuji, memuliakan, dan menyembah yang kuasa, apapun agamanya dan apapun ekspresi bahasanya. Tentu itu wajib dan harus. Yang menjadi masalah adalah ketika agama hanya berhenti pada hal-hal yang rohani dan surgawi, dan kemudian tidak peduli mewujudkan damai sejahtera di bumi. Itu kemungkinan yang pertama. Dan banyak orang, banyak masyarakat yang secara ritual individu itu baik, rajin, tetapi dalam kesalahan sosial itu tidak terlalu baik. Sudah ada banyak riset yang menyebutkan bahwa negara-negara yang religius tidak selalu berbanding lurus dengan negara yang adil, yang damai, yang hukumnya ditaati, dan negara yang korupsinya kecil. Tidak selalu seperti itu. Atau yang kedua kemungkinannya adalah orang-orang yang cenderung hanya mementingkan damai sejahtera di bumi, dalam arti hanya mementingkan hal-hal yang duniawi saja. Yang penting kaya, yang penting sukses, yang penting terkenal, dan lupa pada yang ilahi, lupa pada hal-hal yang surgawi. Mereka mengumpulkan harta di bumi, tapi lupa untuk mengumpulkan atau menabung harta surgawi. Dan jikalau kita melihat fenomena banyak orang yang flexing di media sosial, banyak orang yang mencari duit sebanyak-banyaknya, popularitas sebanyak-banyaknya, menggambarkan orang-orang yang hanya fokus pada kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dan terkadang mereka melupakan Tuhan, melupakan yang kuasa, Sang pemberi berkat itu. Maka Natal tahun ini mengajak kita untuk menyeimbangkan antara apa yang indah mulia di surga, namun juga harus berdampak pada damai sejahtera di bumi, kehidupan kita yang nyata. Maka pesan yang ketiga, mari menjadi orang-orang beragama yang seimbang antara kesalahan ritual agama, namun juga kesalahan sosial, bagaimana kita mewujudkan damai sejahtera di bumi. Dan hari ini, damai sejahtera di bumi tentu bukan hanya menjadi hak manusia ciptaan Tuhan, tetapi juga menjadi hak ciptaan Tuhan yang lain, makhluk yang lain, termasuk hewan-hewan dan tanaman. Di tengah kerusakan iklim, di tengah kerusakan bumi, kerusakan alam yang semakin masif, maka Natal juga adalah pesan untuk bisa mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh isi semesta ini. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat menyambut Natal. Kiranya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, namun juga terwujud damai sejahtera di bumi, di tengah kehidupan kita bersama. Dan semoga Kota Pekalongan terus bertumbuh menjadi kota yang semakin maju, semakin sejahtera, namun juga semakin terbuka dan semakin harmonis di antara pemeluk agama serta kepercayaan.
Demikian cahaya rohani di Natal tahun 2023 ini. Semoga berkat dari Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Amin.